Pemerintah Republik Indonesia melalui Permen Hub nomor 25 tahun 2020 resmi melarang aktivitas mudik lebaran untuk mencegah penyebaran virus corona di Indonesia. Sejumlah pakar memprediksi akan adanya gelombang kedua penyebaran virus corona, tetapi jika masyarakat tetap nekat mudik pada musim lebaran tahun ini. Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo telah menegaskan larangan mudik pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Hal tersebut diberlakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 ke daerah-daerah di luar epicentrum seperti Jakarta. Meski para pemudik yang pulang ke kampung halamannya dalam kondisi baik, namun bisa jadi orang tersebut termasuk dalam kategori OTG atau orang tanpa gejala yang berpotensi menularkan virus ini kepada keluarganya di rumah. Di akun Instagram milik Presiden @jokowi juga diunggah sejumlah video yang mengilustrasikan bahaya yang terjadi jika kita memaksa untuk mudik. Video ini dibagikan sebagai media edukasi kepada masyarakat untuk mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah demi kebaikan bersama. Lantas apa bahaya yang mengancam masyarakat jika tetap nekat melakukan aktivitas mudik lebaran? Kita akan berbincang dengan Dr. Atwin, konsultan penyakit tropis dan infeksi dari Rumah Sakit Royal Trauma. Ya, selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi Mbak Pince. Ya, dok, pemerintah telah melarang adanya mudik nih dok. Tapi dari kacamata kesehatan, sebenarnya faktor apa yang akhirnya membuat mudik ini sangat berbahaya? Apakah karena mutasinya? Ya, oke. Jadi kalau kita mudik berarti terjadi perpindahan atau pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Berarti juga ada resiko berpindahnya virus corona ini dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya kalau kita mudik dari Jakarta ke Jawa Timur misalnya, maka resiko itu akan ada virus mungkin yang terbawa. Dalam artian mungkin orang tersebut OTG atau orang tanpa gejala. Jadi akan sangat beresiko terjadi penularan dan penyebaran virus yang lebih masif lagi. Gitu. Kalau kita melihat sebetulnya sekarang sudah agak dilonggarkan dengan syarat tertentu, artinya harus bawa surat sehat, surat penugasan dan lain sebagainya untuk yang ingin melakukan mobilisasi. Gitu. Bagaimana dari sisi kesehatan melihat ini? Karena sudah ada berbekal surat sehat dan akhirnya diizinkan untuk melakukan mobilitas. Gitu. Apakah ini juga menjadi sesuatu yang masih berbahaya dok dengan pembatasan-pembatasan seperti ini? Atau lebih baik ya udah tidak usah ada mobilitas kalian? Iya, kalau mau dibilang yang ideal sekali pasti tidak ada mobilitas. Itu yang sangat ideal karena risikonya akan menjadi nol. Artinya risiko perpindahan virus menjadi nol. Tapi ya mungkin pemerintah mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang lain sehingga mulai dilonggarkan. Tapi dari sisi penularan penyakitnya akan jauh lebih baik jika tidak ada mobilitas. Iya, dok. Ada juga yang pakar kesehatan yang beranggapan bahwa sebenarnya ada mutasi virus yang juga perlu harus dipikirkan karena ternyata virus yang berbeda di tempat satu ke satu saja mungkin bisa saja berbeda dari luar negeri dengan Indonesia saja mungkin saja berbeda. Nah, mungkin apakah benar ini ada pola penyebaran virus yang mungkin perlu diwaspadai juga oleh masyarakat? Iya, jadi sekarang memang beberapa laboratorium katanya menemukan adanya variasi atau terjadi mutasi dari virus corona ini. Jadi kalau dia benar-benar terjadi mutasi, berarti suatu bencana untuk kita. Kenapa? Karena berarti orang yang kena virus corona yang misalnya yang tipe yang pertama, dia berisiko untuk terinfeksi kembali dan tipe yang kedua karena berbeda. Jadi itu akan sangat berbahaya jika itu benar-benar terjadi. Gitu. Oke dok, sebetulnya ada atau tidak perubahan atau cara screening yang bisa menjadi pegangan atau panduan masyarakat karena OTG sendiri tidak bergejala, tidak batuk, tidak panas, normal seperti kita, seperti ini suhu tubuhnya aman, tidak ada flu. Apa sebetulnya ada panduan terbaru yang bisa menjadi panduan untuk masyarakat saat ini? Oke, jadi untuk sekarang memang untuk menjadi panduan kita untuk mendeteksi atau diagnosis corona ini yang menjadi patokan pertama adalah PCR, ya pemeriksaan PCR. Biasanya kita ambil sampel dari tenggorokan. Yang paling pertama itu paling baik akurasinya.
Tapi karena itu biasanya karena mahal dan agak susah didapatkan, ada pemeriksaan yang kedua disebut rapid test. Tetapi yang harus diingat dari rapid test ini adalah pemeriksaan ini mendeteksi ada antibody. Antibody itu kadang-kadang terbentuk, tidak langsung terbentuk, kadang bisa 7 hari atau 2 minggu setelah infeksi. Jadi kalau kita periksa rapid test negatif, tidak boleh langsung menganggapan negatif, karena bisa saja mungkin masih window period atau masih masa di mana antibody belum terbentuk. Nah, jadi 2 pemeriksaan ini yang dilakukan untuk screening, untuk pemeriksaan diagnosis coronanya. Kalau untuk gejala-gejalanya, itu memang sangat bervariasi gejalanya. Sebagian besar memang di paru-paru, tapi ada juga beberapa kasus yang gejalanya bukan di paru, tapi bisa saya gejala seperti stroke, ada juga gejalanya jadi diare, mual. Jadi memang variasi gejalanya cukup luas. Begitu. Baik dok, ini buat masyarakat yang sebenarnya tetap nekat mudik nih, biar mereka sadar bahwa sebenarnya mereka kan merasa tidak gejala. Nah, satu orang OTG atau satu carrier berpotensi menularkan ke berapa orang dok? Nah, jadi kalau satu orang OTG misalnya, dia naik pesawat misalnya, pesawat mungkin penumpangnya mungkin ada mungkin berapa pesawat, bisa 100 misalnya. Nah, maka resiko itu akan menimpa 100 orang tersebut. Nah, 100 orang tersebut lagi, misalnya dia sampai di tujuan, dia kontak lagi dengan keluarga yang mungkin masing-masing kontak dengan 5 atau 10 orang. Maka akan resiko makin banyak lagi yang resiko tertular. Maka jadi jumlah itu akan sangat banyak sekali, dari satu orang bisa menular ke banyak orang. Oke, apalagi kita lihat diprediksi 1,3 juta keluar dari Jakarta dikalikan dengan jumlah yang tadi diprediksi oleh Dr. Edwin, bisa banyak sekali. Dan mungkin itu akan menjadi gelombang kedua begitu ya dok, yang selama ini banyak diperbincangkan dan diprediksi oleh para ilmuwan. Iya, makanya beberapa kota di dunia kan melakukan lockdown atau dia menutup kotanya, jadi tidak ada mobilitas dari dalam kota keluar kota, supaya untuk meminimalisir ada pergerakan atau perpindahan virus. Itu sangat baik sebenarnya untuk meminimalisir dia penularan ke orang lain ya, atau ke kota yang lain. Tapi memang pasti ada pertimbangan yang lain lagi ya, untuk misalnya untuk ekonomi atau apa, tapi kita secara untuk kesehatan kita paling baik tidak terjadi pergerakan, tidak terjadi mudik gitu. Iya. Dok, kita kan tahu nih, mungkin masyarakat di daerah juga bisa menonton atau menyaksikan dari TV nih. Nah, apa yang harus dilakukan atau yang bisa dilakukan masyarakat saat saudaranya datang ke rumah dari ibu kota nih? Sebenarnya apa antisipasi, langkah-langkah antisipasi yang bisa dilakukan mereka? Jadi untuk antisipasi, kalau ada keluarga dari Jakarta misalnya ke daerah, paling pertama pasti harus di karantina atau diisolasi. Ya, minimal 14 hari. Minimal 14 hari. Jangan ketemu, kalau mau ketemu mungkin via telepon atau video call. Sekarang kan udah canggih teknologi, bisa video call. Baik. Jangan ketemu langsung, jangan peluk-pelukan, jangan cipika-cipiki, jangan. Ya. Baik, oke. Terima kasih Dr. Edwin. Oke, sama-sama ya. Ya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi inspiratif lainnya, tetap bersama kami di Halo Indonesia.